Perkenalkan, nama saya Julinawati Wau, NPM 1804303, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah perilaku konsumen. Untuk pertanyaan pertama dari soal nomor 44, bagaimana cara perilaku konsumen dalam meningkatkan penjualannya? Sebelum kita membahas bagaimana cara meningkatkan penjualannya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan bagaimana mereka nantinya melakukan pembelian dari sebuah produk atau layanan. Hal ini memang terbilang dinamis dan menjadi tantangan bagi para penggiat usaha. Tapi jika sudah memahami perilaku konsumen dengan baik, nantinya kamu pun dapat memberikan kebutuhan serta memenuhi ekspektasi mereka. Dengan begitu, tentu mereka tak akan segan menggunakan produk atau layanan kita, sehingga penjualan pun dapat terus meningkat. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Di sini saya akan membahas 5 cara perilaku konsumen dalam meningkatkan penjualannya. Yang pertama, kenali siapa konsumen kamu. Di zaman serba digital seperti sekarang, membuat konsumen menjadi lebih beragam. Tak hanya itu, segmen konsumen pun bisa mulai menjadi lebih spesifik. Jadi sebenarnya, untuk mengetahui siapa nanti konsumen kita secara tepat, kita bisa mengenal konsumen melalui demografis dan psikografis mereka. Misalnya, dengan memberi mereka beberapa pertanyaan. Contohnya, seperti apakah mereka wanita atau pria? Apakah mereka punya rumah sendiri? Atau seberapa sering mereka berlibur? Yang kedua, kita harus mengenali apa yang diinginkan konsumen. Hal ini merupakan hal penting untuk bisa memahami perilaku konsumen, yaitu dengan mengetahui need dan want mereka, atau keinginan dan kebutuhan. Para konsumen kita akan senang hati menerima informasi apapun yang bisa membantu masalah mereka, mulai dari mencari bagaimana bisnis sendiri hingga menjalani gaya hidup sehat mereka. Bisa saja mencari hal-hal tersebut. Nah, ketika hal ini terjadi, mereka sudah mulai terlibat dengan informasi konten yang kita berikan tadi. Kita bisa masuk dan membuat pemahaman bagaimana produk kita bisa menyelesaikan masalah para konsumen kita. Hal yang ketiga yang diperlukan yaitu cari tahu bagaimana persepsi konsumen terhadap produk kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan survei. Di sini kita akan mendapatkan insight serta feedback yang berguna untuk dianalisa. Dengan mengetahui informasi tersebut akan sangat berguna bagi kita untuk menutupi kesalahan dari produk yang kita miliki. Yang keempat, pahami jenis konten yang konsumen sukai. Selanjutnya, mari kita bermain di bidang pemasaran, khususnya konten marketing. Buatlah konten-konten yang sekiranya berguna untuk para calon konsumen kita. Konsumen akan menyukai konten tersebut karena dapat membantu mereka mengetahui informasi yang dibutuhkan. Setelah mereka merasa kita dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang relevan terhadap mereka, barulah kita menyisipkan informasi bahwa produk kita dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Itulah cara agar sebuah konten marketing berkonversi menjadi penjualan. Yang terakhir yaitu analisa proses pembelian konsumen terhadap produk kita. Yang dimaksud dengan analisa ini adalah menjadikan diri kita sendiri selayaknya konsumen. Kita bisa melihat dari perjalanan konsumen hingga akhirnya membeli produk yang kita jual. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk lebih memahami perilaku konsumen dalam meningkatkan penjualan. Ketika kita sudah memahami dengan baik, maka bukan tidak mungkin penjualan juga akan meningkat. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari soal nomor 5. Apa yang membedakan instrumental conditioning dari classical conditioning? Yang membedakan instrumental conditioning dan classical conditioning adalah yang pertama, pada instrumental conditioning hasil akhirnya adalah peningkatan nilai setelah terjadi respon, berarti reinforcement harus dilakukan segera. Sedangkan pada classical conditioning hasil akhirnya adalah kreasi dari sebuah respon baru untuk sebuah stimulus yang tidak normal diproduksi oleh respon, berarti classical conditioning harus langsung terjadi setelah unconditioning stimulus. Yang kedua yaitu
Pada instrumental conditioning, hasil yang diharapkan dari reinforcement adalah untuk mengikuti respon yang benar, berarti responnya disadari. Sedangkan pada classical conditioning, hasil yang diharapkan adalah unconditioning stimulus, diikuti oleh classical conditioning, berarti responnya tidak disadari dan refleksi. Untuk perbedaan terakhir, pada instrumental conditioning, konsekuensi penting untuk membentuk sebuah asosiasi, sedangkan pada classical conditioning, stimulus awal penting untuk asosiasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari soal nomor 18. Bagaimana perilaku konsumen pada pasar monopolistik? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memahami apa itu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak sekali produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produksi yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya, seperti make up, sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari pasar monopolistik, sekarang kita membahas tentang bagaimana perilaku konsumen pada pasar monopolistik. Pertama, dalam pasar monopolistik ini, konsumen sangat mudah menjumpai berbagai kebutuhan sehari-hari karena didukung dengan banyaknya penjual dalam pasar tersebut. Kedua, konsumen juga akan lebih selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, sehingga membuat konsumen dapat lebih loyal dalam produk yang dipilihnya. Konsumen juga dapat memilih produk yang terbaik. Sekianlah jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kesalahan dari jawaban yang telah saya jawab, saya mohon maaf.